Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin doa sebelum belajar. Anak soleh duduk yang rapi, angkat kedua tangannya. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan yang pertama, melalui penugasan siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat mengsimulasikan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. Yang ketiga, dengan berpedoman pada ciri bangunan datar, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar secara tepat. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada pembelajaran 6. Nah, perintahnya buka halaman 97. Di buku cetaknya di halaman 97. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ayo kita sama-sama membaca yang judulnya Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjaga sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah, pekarangan atau halaman ya, harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat tanaman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Seperti sekolah kita, hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, tidak semua sekolah ya yang bisa menjadi sekolah adiwiyata. Jadi, jika anak soleh bisa menjaga sekolahnya, membuang sampah pada tempatnya, nah, dia bisa masuk sekolah adiwiyata, sekolah yang bersih, dan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Nah, anak soleh, di halaman 98 bagian atas, perhatikan ada gambar di sini sekolah dan pekarangan sekolah.
Nah, ini bukan soal ya, kita menjawab sama-sama. Ustazah bantu. Ayo mengamati. Nah, sekarang kita amati gambarnya. Ada pohon, ada tempat sampah, ada dua. Ada tempat sampah yang basah dan yang kering. Ada pot-pot bunga, tanamannya indah, halamannya bersih, penuh dengan hijau-hijau. Nah, pertanyaannya, apa isi gambar di atas? Nah, apakah isi gambar di atas? Ustazah, jawabannya. Nah, gambar di atas adalah pekarangan sekolah yang bersih dan rapi. Nah, itu jawabannya. Dia tanyakan apa sih yang gambarnya itu di atas? Nah, itu gambarnya di atas adalah tentang pekarangan sekolah yang bersih dan rapi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Nah, dia tanyakan bagaimana dengan lingkungan sekolahnya kita di SDIT Al-Kolam. Nah, Ustazah, kita jawab bersama. Di sekolahku bersih karena kami bersama cleaning service atau OB menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak ditulis di buku tugasnya. Ini kita jawab sama-sama, tidak ditulis ya. Sekarang kita lanjut soal latihan. Nah, ini baru ditulis. Tuliskan 2 cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. 2. Apa saja menurutnya anak soleh dan soleha menjaga pekarangan atau halaman sekolah agar tetap bersih, indah dipandang, tidak kotor, dan nyaman. 2 ya. Kita lanjut pada pembelajaran. Nah, di halaman 99 sampai 100. Kita membaca dulu. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua, guru, siswa, cleaning service, dan lain-lain. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Jadi, kebersamaan atau persatuan sama dengan saling bergotong royong. Nah, contohnya hidup kebersamaan dan persatuan. Contoh sikapnya adalah gotong royong di sekolah. Apa itu gotong royong? Seperti di sini ada Ahwat dan Ikhwan sama-sama mengangkat mejanya, karena kalau Ikhwannya sendiri yang mengangkat, mejanya tidak bisa diangkat karena sangat berat. Makanya dibantu dengan Ahwat, sehingga pekerjaannya menjadi cepat selesai, menjadi ringan mejanya. Nah, inilah contoh sikap gotong royong, saling membantu, sama-sama mengerjakan. Ini salah satu contoh hidup kebersamaan dan persatuan. Nah, soal latihannya, tuliskan satu saja manfaat persatuan atau gotong royong. Apa? Yang kedua, jika soalnya panjang, anak soleh langsung tulis saja jawabannya ya. Yang kedua, tuliskan satu saja akibat jika tidak ada persatuan atau saling gotong royong di sekolah. Nah, saya ingatkan lagi, jika panjang soalnya, langsung tulis jawabannya. Jangan lupa tulis subtemanya, temanya, dan pembelajarannya, dan tanggal hari ini. Kita lanjut. Nah, di halaman 101. Ayo mengamati. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Oh, ternyata gambar tadi itu adalah Dayu dan Edo. Ikhwannya itu Edo dan Ahwatnya namanya Dayu. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk permukaan meja? Bagaimana bentuk permukaannya meja? Nah, ini jawabannya. Nah, jadi bentuk meja adalah
persegi panjang. Yang di atasnya, yang di mejanya guru, di atas mejanya guru, di atas mejanya anak soleh dan soleha, itu adalah bentuk persegi panjang. Nah, ternyata dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Misalnya bisa dibentuk menjadi lingkaran atau bundar, atau bisa dibentuk menjadi segitiga. Nah, kalau persegi panjang bisa dibentuk apa saja. Nah, contoh soalnya. Di sini ada contoh soal tentang kita membentuk bangun datar sesuai polanya. Coba, ini yang pertama ada lingkaran, kedua ada segi empat. Selanjutnya apa lagi? Oh, lingkaran lagi. Selanjutnya, oh, segi empat. Oh, berarti ini dia saling tukar menukar. Setelah itu pasti lingkaran lagi. Ah, betul. Selanjutnya segi empat lagi. Selanjutnya lingkaran. Setelah itu segi empat. Nah, ini contoh soalnya. Tentang pola-pola. Ada bundar dan atau lingkaran dan segi empat. Kita masuk pada soal latihan. Di soal latihan 3 ya, bukan soal latihan 2, soal latihan 3. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, tugasnya di sini adalah mengurutkan polanya di selang-seling. Kira-kira di dalam titik-titik ini yang misalnya nomor 1. Setelah pertama itu segitiga, habis itu segi 5, setelah itu apa lagi? Nah, selanjutnya segi 5, setelah itu segitiga, di titik-titik apa lagi? Apakah segitiga lagi atau segi 5? Nah, di akhir sini ada segitiga dan segi 5. Anak soleh, gambarkan kira-kira di titik-titik ini gambar apa? Apakah selanjutnya segitiga atau segi 5? Sama juga di nomor 2. Digambarkan urutannya. Yang pertama adalah segi segi 5 juga, segi 5. Setelah itu titik-titik. Selanjutnya segi 5, habis itu lingkaran, titik-titik. Di sini ada 2. Bentuk 2 pola, kira-kira apa ya? Apakah dua-duanya lingkaran? Apakah dua-duanya segi 5? Atau ada lingkaran dan segi 5-nya? Nah, dijawab anak soleh dan soleha di buku tugasnya. Ini soal latihan 3. Nah, jangan lupa tulis tanggal tugasnya hari ini, pembelajarannya, subtema dan temanya. Baiklah anak soleh, sekian untuk hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Sampai berjumpa lagi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.